Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza Ashifanto-Wirjo. Saya mahasiswa aktif Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado, Fakultas Syariah, jurusan Ahwalu Asyasiyah atau Hukum Keluarga. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk pemenuhan tugas dari salah satu mata kuliah Qawaid Al-Fiqhiyah dari dosen pengampu Profesor Dr. Ahmad Rajavi MHI. Nah, kali ini saya akan membahas terkait dengan topik pegadaian. Nah, pegadaian dalam hukum Islam itu seperti apa sih? Gimana sih transaksi pegadaian? Apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah fikih yang berlaku? Belum kita lanjut ke pembahasan, saya akan memberitahu dulu apa sih itu kaidah fikih. Nah, kaidah fikih itu sendiri adalah prinsip umum yang biasanya digunakan untuk menyimpulkan ataupun menerapkan hukum-hukum fikih dalam menyelesaikan berbagai macam kasus sehari-hari ataupun kasus dalam kehidupan kita. Dari 5 kaidah dasar tersebut, kami ditugaskan untuk mengambil 3 kaidah dasar agar bisa diimplementasikan pada profesi kami masing-masing. 5 kaidah dasar fikih, yang pertama ada al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu bergantung pada niatnya. Maksudnya adalah perbuatan seseorang dinilai berdasarkan niatnya. Nah, contohnya adalah ketika seseorang berpuasa karena Allah, maka ia mendapatkan pahala. Dan ketika seseorang berpuasa karena hanya untuk diet, maka dia tidak mendapatkan pahala. Kedua, ada al-yakin la yazulu bisyak, yang artinya keyakinan tidak hilang karena keraguan. Maksudnya adalah hukum yang sudah pasti tidak bisa dibatalkan oleh hal yang meragukan. Contoh yang saya ambil dan sempat saya baca adalah ketika seseorang yang sudah wudhu tapi dia ragu, maka wudhu tersebut dianggap suci. Yang ketiga ada al-masyakah tajlib al-tasyir, yang artinya adalah dalam kesulitan mendatangkan kemudahan. Arti dari hal ini adalah dalam kesulitan, hukum Islam memberikan keringanan. Contoh yang paling kecil yang mungkin kita pernah mengalami hal itu. Ketika kita sedang sakit, diperbolehkan untuk sholat sambil duduk ataupun menjamak sholat tersebut saat safar. Yang keempat adalah bahaya yang harus dihilangkan. Maksud dari hal ini adalah segala bentuk baik itu bahaya ataupun kerusakan harus kita hilangkan, harus kita hindari juga. Yang terakhir ada al-ada muhakamah, yang artinya adat kebiasaan bisa menjadi hukum. Maksud dari hal ini adalah selagi ada kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat, maka bisa dijadikan dasar hukum. Contohnya adalah dalam transaksi. Secara umum, masyarakat bertransaksi bisa dianggap sah selagi hal tersebut tidak melanggar syariat Islam pastinya. Yang pertama ada al-umur bimaqasidiha, segala urusan bergantung pada tujuan. Dalam Islam itu sendiri tentunya harus memiliki tujuan yang jelas dan pastinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk profesi sebagai kasir pegadaian sendiri, tujuan utama kami adalah untuk membantu masyarakat dalam meminjamkan uang tunai dengan jaminan barang, sambil memastikan transaksi yang terjadi sesuai dengan hukum-hukum syariah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kami juga harus memastikan nasabah tersebut tidak merasa dirugikan dan tetap menjalankan transaksi sesuai dengan syariat. Contohnya, kami juga harus memastikan bahwa biaya administrasi yang dikeluarkan tidak melebihi apa yang diperbolehkan dalam fikih. Kami selalu menggunakan unsur keadilan dan mengusahakan agar tidak adanya unsur ketidakjelasan. Yang kedua adalah tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Dalam Islam sendiri pastinya melarang segala bentuk yang merugikan diri kita ataupun pihak lain. Dalam transaksi bisnis misalnya, segala bentuk ataupun tindakan yang merugikan secara finansial ataupun moral, kita harus menghindari hal tersebut. Sebagai kasir sendiri, kita harus memastikan bahwa transaksi yang kita jalani ataupun transaksi yang kita lakukan memiliki transparansi yang tinggi agar tidak merugikan pihak manapun. Misalnya, kami harus memberitahu kepada nasabah bahwa berapa sih bunga yang harus mereka bayar, berapa sih tagihan yang harus mereka bayar, tanggal jatuh temponya kapan, berapa jangka waktu gadai, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan transaksi yang kami jalankan di pegadaian. Yang selanjutnya adalah menjaga keberlanjutan hukum yang ada, yang bisa disebut juga sebagai al-istishab.
Istishab itu sendiri adalah hukum yang sudah ada sebelumnya tetap berlaku selama belum ada hal baru yang mengubah hukum tersebut. Artinya adalah setiap situasi hukum yang sudah berlaku sebelumnya tetap dipertahankan selagi tidak ada hal baru yang mengubah hukum tersebut. Jika diterapkan sebagai kasir pegadaian itu sendiri, maka prosedur-prosedur yang sudah berlaku sebelumnya atau aturan-aturan yang sudah berlaku tetap harus dijalankan dan tetap harus ditaati selagi belum ada peraturan baru yang keluar. Semua kesepakatan dan prosedur yang sudah berlaku sebelumnya tetap harus dijalankan sebelum ada peraturan baru yang mengubah prosedur atau aturan tersebut. Selanjutnya, kesulitan mengundang kemudahan, atau yang disebut al-masyaqqah tajlibu al-tasyir. Nah, pada kaidah ini mengajarkan bahwa hukum dapat dilonggarkan untuk memudahkan umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Jika diterapkan pada profesi sebagai kasir pegadaian, bagi nasabah yang mungkin mengalami kesulitan dalam pembayaran barang ataupun penembusan barang, kami bisa menawarkan solusi-solusi seperti memperpanjang kredit tersebut atau hal-hal lain yang pastinya dengan tujuan untuk membantu nasabah tersebut. Dan lagi-lagi kami harus memastikan bahwa apa yang kami tawarkan pada nasabah tersebut masih sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima ada al-darurat tubi al-mahzurat, yang artinya kebutuhan mendesak memperbolehkan hal yang terlarang. Pada kaidah ini mengajarkan bahwa hal yang biasanya dilarang atau tindakan yang biasanya dilarang kali ini diperbolehkan, asalkan dalam kondisi atau situasi yang darurat untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Tapi lagi-lagi tetap dengan batasan yang ketat. Jika diterapkan sebagai kasir, ketika ada nasabah yang sudah memerlukan dana secara cepat, maka kasir juga bisa untuk mempertimbangkan dan hal itu dapat didiskusikan dengan atasan-atasan dari kasir tersebut untuk bisa mencarikan solusi kepada nasabah agar lagi-lagi untuk membantu nasabah tersebut dalam meminjamkan uang kepada nasabah tersebut. Sebagai kasir sendiri, kami juga harus tetap menjaga transaksi agar tetap transparan, tidak merugikan pihak lain, tidak merugikan perusahaan, tidak merugikan nasabah tidak merasa dirugikan, dan juga nasabah merasa ada kejelasan dalam transaksi dari pegadaian itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, kami tetap menjaga prinsip-prinsip syariah yang berlaku dan juga menerapkan hal-hal tersebut pada kehidupan sehari-hari kami. Sebagai kasir sendiri, kami juga menjaga hubungan dengan nasabah agar tidak ada pihak manapun yang dirugikan, baik dari kami dan juga dari nasabah itu sendiri. Tidak hanya itu, kami juga tidak hanya menguntungkan perusahaan, tapi kami melindungi hak-hak nasabah dan identitas nasabah juga. Sebagai kasir, kami berusaha untuk tetap transparansi pada transaksi yang kami lakukan, agar tidak ada nasabah yang merasa dirugikan, dan kami juga memberikan kejelasan terkait dengan jatuh tempo, bunga yang akan dibayar, dan lain sebagainya. Dan kami juga berusaha untuk menjaga identitas nasabah dan hak-hak nasabah juga, agar tidak ada pihak manapun yang dirugikan, baik dari kami dan juga dari nasabah itu sendiri. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.